Swastiastu, selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Ketut Firdaus Jati dengan NIM 252904061 dari program studi Pendidikan Dasar Program Pasca Sarjana Undiksa. Izinkan saya memaparkan proposal tesis saya yang berjudul Pengembangan ELKPD Interaktif berbasis website pada mata pelajaran IPAS untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 3 Kedis, Kecamatan Sumbiu, Kabupaten Buleleng. Dengan bimbingan Pak Prof. Dr. Iwayan Kerti MPD sebagai bimbing 1 dan Ibu Prof. Dr. Dasa Putu Parmiti MS sebagai bimbing 2. Latar belakang. Di penelitian ini bermula dari pengalaman saya sendiri saat mengikuti program kampus mengajar pada tahun 2023 di SD Negeri 3 Kedis, Kecamatan Besongyu. Di sana saya melihat pembelajaran IPAS, khususnya materi ekosistem dan rantai makanan, masih berjalan dengan cara yang konvensional. Masih pakai LKPD cetak dan buku teks yang statis. Padahal dari sekolah ini sebenarnya sudah punya Chromebook dan digunakan rutin setiap minggu. Yang saya sering lihat itu paling sering hari Jumat, dan infrastruktur sebenarnya infrastrukturnya itu ada, tapi pemanfaatannya belum optimal dan diarahkan untuk pembelajaran IPAS. Nah, ada tiga masalah yang saling berkaitan. Pertama itu materi ekosistem dan rantai makanan cukup abstrak bagi kelas 5, sulit dipahami hanya dengan lewat gambar diam saja seperti itu. Yang kedua, literasi digital belum terlalu terarah. Mereka kenal perangkatnya tapi belum terbiasa menggunakannya untuk belajar secara terstruktur. Tiga, motivasi dan keaktifan belajar mereka jadi kurang optimal. Nah, dari situ saya berpikir kenapa tidak memanfaatkan saja Chromebook yang sudah ada untuk sesuatu yang lebih bermakna seperti itu. Maka saya mengembangkan ELKPD interaktif berbasis website dengan eh, fitur drag and drop dan kuis otomatis dengan umpan balik langsung yang bisa diakses langsung lewat browser tanpa instalasi apapun. Tujuan penelitian. Nah, penelitian ini mempunyai 4 tujuan, yaitu mendeskripsikan proses pengembangan ELKPD menggunakan model ADE, menguji kelayakan dari sisi validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Melihat apakah motivasi belajar siswa meningkat dan melihat apakah hasil belajarnya juga ikut meningkat. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkuat teori kognitif, teori of multimedia learning dari Mayer dan Moreno, model motivasi ERCS dari Keller, dan konstruktivisme PAC dari dalam konteks media digital. Secara praktis, siswa jadi bisa belajar lebih efektif, guru punya media siap pakai yang sejalan dengan kurikulum mereka, kalau sekolah bisa melihat Chromebooknya lebih optimal pemanfaatannya, dan peneliti lain bisa menjadikan ini referensi untuk pengembangan media selanjutnya. Desain penelitian. Penelitian ini termasuk R&D atau Research and Development karena tujuannya menghasilkan produk sekaligus menguji efektivitasnya sesuai Sugiono. Model pengembangannya itu ada dari branch dengan 5 tahap: analyze, design, development, implementation, dan evaluation. Saya memilih model ini karena evaluasinya dilakukan setiap tahap, bukan cuma di akhir. Jadi kalau ada yang kurang pas, bisa langsung diperbaiki sebelum lanjut. Untuk menguji efektivitasnya, saya pakai desain one group pretest post-test. Siswa dikasih pretest terlebih dahulu, yaitu eh, 01 untuk lihat kemampuan awal, lalu diberi perlakuan berupa penggunaan ELKPD, yaitu X, dan kemudian dikasih post-test atau 02 untuk melihat perubahannya. Seperti itu. Prosedur penelitian. Untuk prosedur penelitiannya, di tahap analyze, saya menganalisis kebutuhan guru dan siswa, fasilitas belajar, dan capaian pembelajaran. Di tahap desain, saya merancang flowchart, materi, dan instrumen uji kelayakan. Di tahap development, produknya dibangun menggunakan editor website dibantu Canva,
dan Photoshop. Lalu divalidasi ahli dan uji kepraktisan, di tahap implementation, produk yang sudah disempurnakan diuji coba ke siswa kelas 5 untuk melihat efektivitasnya. Dan di tahap evaluation, saya melakukan penyempurnaan akhir berdasarkan semua masukan yang sudah didapat. Subjek dan objek penelitian. Objek penelitian di sini adalah eh, rancang bangun validitas kepraktisan dan efektivitas ELKPD ini. Jadi untuk subjeknya dibagi menjadi 4 kelompok untuk validasi instrumen, 2 dosen ahli untuk validasi produk, 2 dosen materi, 2 ahli materi, 2 ahli media, dan 10 siswa kelas 6 sebagai kelas paralel. Jadi sengaja saya pakai kelas 6 dulu supaya kelas 5 yang jadi subjek utama uji efektivitas belum terekspos duluan. Untuk uji kepraktisan, 3 guru dan 6 siswa kelas 5 dengan komposisi 2 tinggi, 2 sedang, dan 2 rendah. Dan untuk uji efektivitasnya, seluruh siswa kelas 5 SD Negeri Tegal Gadis yang berjumlah 14 orang semua dilaksanakan di SD Negeri 3 Gadis, Kecamatan Musunggyu, Kabupaten Buleleng. Metode dan instrumen penelitian. Metode dan instrumen penelitian, saya pakai 2 metode, yaitu kuesioner atau angket untuk mengukur validitas, praktisan dan motivasi belajar, dan tes berupa pretest dan post-test. Pilihan ganda untuk mengukur efektivitas terhadap hasil belajarnya. Instrumennya ada 4, yaitu angket validasi ahli, 20 butir untuk media, 12 butir untuk materi, angket kepraktisan, 14 butir untuk guru, 10 butir untuk siswa, angket motivasi belajar, 13 butir mengacu pada model ARCS, dan tes hasil belajar 20 soal pilihan ganda dengan level kognitif dari C2 sampai C4. Analisis data. Untuk data validitas dan kepraktisan, saya pakai analisis deskriptif kuantitatif. Skor dihitung presentasenya di rata-rata lalu dikonversi ke kualifikasi. Dari sangat valid di 90 sampai 100% sampai buruk di bawah 55%. Mengacu pedoman Tegar dan kawan-kawan. Untuk data efektivitas, saya pakai uji T-sampel, berkorelasi atau paired sample t-test dengan 2 uji persyaratan dulu. Yang pertama uji normalitas pakai Cypro-Wilk, cocok untuk sampel kecil di bawah 50 orang, dan sesuai dengan efektivitas yang saya, yaitu per 12 siswa. Uji homogenitas pakai Elephant test, semua dibantu SPSS. Daripada taraf signifikansi 0,05, kalau nilai signifikansinya di bawah 0,05, artinya ada perbedaan signifikan dan produk ini efektif meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dari proposal tesis saya. Saya sangat terbuka menerima masukan dan saran dari Bapak, Ibu dosen penguji. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.